Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Honanisa dengan NIM 1242030054. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait ilmu aswad. Mafhumu ilmil aswati wa furu'uhu wa makanatuhu wa ahamiyatu fid dirasatil lugawiyah. Pengertian ilmu aswat, cabang-cabangnya, kedudukannya, dan urgensinya dalam studi linguistik. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu aswat. Ilmu aswat adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, yaitu bagaimana bunyi itu dihasilkan, didengar, dan digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya yang kedua ada cabang-cabang ilmu aswat. Nah, penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya itu ada dua, fonetik dan juga fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna atau tidak dalam suatu bahasa. Lalu ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Selanjutnya itu ada penyusunan ilmu bunyi dari segi metode yang diikuti dalam pembahasan bunyi. Ada deskriptif dan normatif, sinkronik dan diakronik, serta komparatif dan kontrastif. Nah, ilmu bunyi deskriptif adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagaimana adanya, sesuai cara pengucapan yang digunakan oleh penutur dalam lingkungan tertentu, tanpa mengevaluasi benar atau salahnya. Lalu ada ilmu bunyi normatif, yaitu mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan kaidah atau aturan baku, yaitu bagaimana bunyi seharusnya diucapkan sesuai dengan contoh dan aturan yang telah ditetapkan. Lalu ada sinkronik dan diakronik. Ilmu bunyi sinkronik ini membahas bunyi bahasa pada satu periode waktu tertentu saja. Fokusnya adalah kondisi bunyi bahasa saat itu, tanpa melihat sejarah perkembangan sebelumnya. Lalu ilmu bunyi diakronik, yaitu mempelajari bunyi bahasa dari segi perkembangan dan perubahannya dari masa ke masa, sehingga terlihat bagaimana bunyi itu berubah sepanjang waktu. Lalu ada komparatif dan kontrastif. Nah, kalau ilmu bunyi komparatif ini itu membandingkan bunyi dalam dua bahasa atau lebih yang memiliki hubungan atau kekerabatan untuk melihat kesamaan dan perbedaannya. Contohnya perbandingan bunyi antara bahasa Inggris dan Perancis. Kalau ilmu kontrastif membandingkan bunyi antar bahasa yang berbeda, tidak harus berkerabat untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya dalam pengucapannya. Contohnya membandingkan bunyi dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada klasifikasi ilmu aswat dari segi perjalanan suara dalam pengalaman berbicara, yaitu ada ilmu aswat nutkis, akuistik, dan sami. Ilmu aswat nutkis ini mempelajari bunyi bahasa dari cara pengucapannya. Ilmu ini itu membahas tentang alat ucap, tempat keluarnya bunyi, dan sifat bunyi ketika diucapkan. Jadi fokusnya bagaimana manusia membentuk bunyi saat berbicara. Lalu ada ilmu aswat akuistik. Nah, ilmu aswat akuistik ini itu mempelajari bunyi sebagai getaran fisik yang merambat melalui udara setelah keluar dari mulut. Ilmu ini itu membahas kekuatan suara, tinggi rendah suara, dan kualitas suara yang terdengar oleh pendengar. Lalu itu ada ilmu aswat sami. Nah, ilmu aswat sami ini mempelajari bagaimana telinga menerima bunyi dan bagaimana otak memprosesnya. Ilmu ini juga melihat pengaruh suara terhadap perasaan dan psikologi pendengar. Lalu yang ketiga itu ada kedudukan dan urgensi ilmu aswat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, yang pertama dalam ilmu sorok. Sorok membahas bentuk kata dan perubahannya. Banyak perubahan bentuk dalam bahasa Arab ditandai dengan perbedaan bunyi. Contohnya kotala dan kotala. Kalau kotala artinya membunuh, sedangkan kotala artinya saling membunuh. Perbedaan hanya pada panjang pendek huruf, tetapi maknanya berubah jauh. Artinya, tanpa pemahaman ilmu aswad, siswa bisa salah memahami bentuk dan makna kata. Lalu dalam ilmu nahu atau sintaksis. Nah, nahu mengatur susunan kalimat dan i'rab. Ilmu aswad membantu penutur mengucapkan i'rab dengan benar sehingga struktur kalimat menjadi jelas. Contohnya al-alimu dan al-alima.
al-alimu yang kedudukannya sebagai subjek, sedangkan al-alima kedudukannya sebagai objek. Hanya beda harokat akhir, tetapi fungsi kata tersebut langsung berubah. Lalu ada dalam ilmu semantik atau makna kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, perbedaan bunyi mempengaruhi makna secara langsung. Contohnya, sabako dan sabbako. Kalau sabako artinya mendahului, sedangkan sabbako artinya menyebabkan. Perbedaan tasydid ini mengubah arti. Tanpa ilmu aswad, makna kata bisa tertukar. Lalu yang terakhir itu dalam leksikologi dan leksikografi. Nah, leksikologi mempelajari kosakata bahasa. Ilmu aswad membantu memahami bagaimana suatu kata terdengar, terbentuk, dan berbeda dengan kata lain, terutama kata-kata yang terdengar mirip. Contohnya, ada zahaba dan zahabun. Kalau zahaba artinya pergi, sedangkan zahabun artinya emas. Selanjutnya itu dalam leksikografi. Ilmu aswad membantu membedakan kosakata dengan tepat. Penyusunan kamus membutuhkan ketelitian bunyi huruf, terutama dalam urutan huruf hijaiyah, makhraj, dan sifat huruf. Ilmu aswad ini itu membantu leksikografer untuk menyusun entry kata berdasarkan akar huruf, menjelaskan cara baca dengan benar, menghindari kesalahan makna karena ketidaktepatan bunyi. Nah, jadi ilmu aswad ini itu menjamin kamus memiliki penjelasan yang jelas dan tepat. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada peran utama dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada pelafalan. Setiap bahasa memiliki ciri khas bunyi tertentu. Misalnya huruf do dengan yang hanya ada dalam bahasa Arab. Karena itu, pelajar bahasa harus berlatih mengucapkan bunyi sebagaimana penutur asli, bukan mengikuti kebiasaan bahasa ibu mereka. Lalu yang kedua itu ada fungsional. Nah, bunyi bunyi ini itu tidak hanya membentuk kata, tapi juga memengaruhi makna. Misalnya kalimat kepala sekolah baru. Nah, dapat berarti sekolah baru ataupun kepala sekolah baru, tergantung jeda bacaan. Begitu pula kalimat Jamilatun Aisyatun. Nah, ini itu bisa bermakna positif, berita, ataupun negatif, pengingkaran, tergantung intonasi ketika pengucapannya. Lalu ada yang ketiga ini pembelajaran. Nah, suara merupakan unsur inti bahasa bersama dengan kata dan susunan kalimat. Oleh karena itu, mempelajari fonologi ini sangat penting untuk menguasai bahasa secara benar. Guru yang lemah dalam memahami salah satu aspek kebahasaan, seperti bunyi, kosakata, tata kalimat, atau ejaan akan berpengaruh pada keberhasilan pengajaran. Selanjutnya yaitu jihazun nutqi wa a'dha'uhu, yaitu organ bicara. Organ bicara merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perangkat tubuh manusia yang berada di antara bibir dan paru-paru yang berperan menghasilkan suara. Yang pertama itu ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ tubuh yang sangat elastis, mampu mengembang dan mengepis, terdiri dari kantung udara, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Lalu yang kedua itu ada pipa udara. Nah, pipa udara ini tabung yang terbuat dari tulang rawan, membentuk cincin tidak sempurna, diameternya 2 cm atau 2,5 cm dan panjangnya 11 cm. Lalu ada tenggorokan, merupakan rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip pipa. Tenggorokan merupakan organ penting yang bertanggung jawab untuk menghasilkan suara. Selanjutnya itu ada rongga di atas kerongkongan. Nah, rongga di atas kerongkongan ini itu sering disebut dengan faring. Fungsinya sebagai jalur bagi makanan dan minuman yang masuk melalui mulut. Saat tidak digunakan makanan dan minum, faring terisi udara. Udara dalam faring akan bergetar jika pita suaranya di bawah. Jika pita suara di bawahnya ini bergetar, yang kemudian berperan dalam pembentukan suara. Selanjutnya itu ada lidah atau sering dikenal dalam bahasa Arab lisan. Nah, lidah ini itu memiliki 5 unsur, yaitu ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan juga akar lidah. Yang keenam itu ada langit-langit mulut. Nah, bagian yang sejajar dengan lidah dan berperan menghasilkan bunyi tertentu. Umumnya langit-langit mulut itu organ pasif, kecuali langit-langit yang lunak. Selanjutnya itu ada gigi. Gigi atas merupakan organ tetap, sedangkan gigi bawah organ bicara yang bergerak.
Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Lalu yang kedelapan itu ada bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Selanjutnya itu ada pembentukan bunyi bahasa. Yang pertama itu ada proses pembentukan atau dengan sebutan initiation. Nah, ini itu udara didorong keluar dari paru-paru sebagai bahan dasar suara. Selanjutnya yang kedua ada proses pembunyian atau phonation. Udara melewati pita suara sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga ada proses nasalisasi atau oronasal. Udara diarahkan melalui rongga mulut atau rongga hidung tergantung jenis bunyinya. Lalu yang keempat, ada proses artikulasi, yaitu organ bicara seperti lidah, gigi, bibir, mengubah suara menjadi bunyi bahasa yang jelas. Selanjutnya, tausiful aswati bihasabi makhorijiha wa sifatiha. Deskripsi bunyi berdasarkan makhraj dan sifatnya. Yaitu yang pertama ada bunyi letupan. Bunyi letupan terjadi ketika aliran udara ditahan sepenuhnya di salah satu titik dalam rongga mulut, lalu dilepaskan secara tiba-tiba sehingga mengeluarkan suara seperti meletup. Hal ini itu terjadi karena ada penutupan total antara dua organ bicara, misalnya antara lidah dan langit-langit atau bibir atas dan bawah. Contohnya itu ada di huruf ba, diucapkan dengan menutup bibir lalu melepaskannya. Lalu yang kedua itu ada bunyi geseran. Nah, bunyi geseran ini dihasilkan ketika aliran udara tidak tertutup total, tetapi melewati celah sempit sehingga terjadi gesekan antara udara dan organ bicara. Bunyinya itu terdengar seperti suara desis. Contohnya huruf sin. Lalu yang ketiga ada bunyi paduan. Nah, bunyi paduan ini adalah gabungan dari dua proses, yaitu letupan dan geseran. Sehingga bunyi ini itu yang awalnya keras lalu berubah menjadi lembut. Contohnya huruf ja. Lalu yang keempat itu ada bunyi sampingan. Nah, bunyi sampingan terjadi ketika udara mengalir melalui sisi kiri dan kanan lidah, sementara bagian tengah lidah ini menempel pada langit-langit mulut. Jadi udara tidak keluar dari tengah tetapi lewat samping. Contohnya itu huruf la. Lalu yang kelima ada bunyi getaran. Bunyi getaran ini dihasilkan dari getaran berulang yang terjadi antara ujung lidah dengan langit-langit atau organ lainnya. Contohnya itu ada di huruf ro. Bunyinya itu seperti kayak bergetar cepat tapi bukan satu hentakan gitu. Lalu yang terakhir ada bunyi hampiran. Nah, bunyi hampiran ini adalah organ bicara yang mendekat satu sama lain tetapi tidak sampai bersentuhan dan tidak menimbulkan gesekan. Hasilnya suara yang dihasilkannya itu lembut seperti mendekati bunyi vokal, contohnya huruf ya dan wau. Huruf ya dan wa. Selanjutnya, mafhumul harokati wa anwa'uha wa dhaifatuha, yaitu pengertian vokal, jenis-jenisnya dan fungsinya. Nah, vokal ini itu ada 3, fathah, kasroh, dan domah dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya ini ada bunyi vokal bahasa Arab yang dilihat dari segi panjang pendeknya, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vokal pendek. Ada domah pendek, kasroh pendek, fathah pendek, yang dapat kita jumpai dalam kalimat kataba. Lalu vokal panjang yaitu terdapat dalam domah panjang, fathah panjang, kasroh panjang. Yang kedua, vokal dari segi bulatnya mulut. Nah, dari segi bulatnya mulut ini itu kebagi menjadi 2. Ada yang vokal bulat yaitu vokal ketika melafalkannya mulut menjadi bulat yaitu domah panjang dan domah pendek. Kalau vokal tidak bulat yaitu ketika dilafalkan 2 mulut ini itu tidak menjadi bulat, terdapat di selain domah pendek dan domah panjang. Yang ketiga ini ada vokal dari segi terangkatnya lidah di dalam mulut, terbagi menjadi 3 bagian. Ada vokal tinggi, yaitu vokal yang ketika dilafalkan lidah terangkat ke atas rongga mulut, yaitu domah pendek, domah panjang, kasroh pendek, dan kasroh panjang. Vokal sedang, yaitu vokal yang ketika dilafalkan lidah terangkat ke lubang mulut, yaitu terdapat dalam fathah pendek. Dan yang terakhir ada vokal rendah.
yaitu vokal yang ketika dilafalkan lidah terdapat di bawah lubang mulut, tidak terangkat, yaitu terdapat dalam fathah panjang. Selanjutnya itu ada vokal dari segi bagian lidah yang terangkat ketika dilafalkannya terbagi menjadi 3 bagian. Ada vokal depan, yaitu vokal yang ketika dilafalkan pangkal lidahnya itu terangkat, terdapat dalam kasroh pendek, kasroh panjang, dan fathah panjang. Lalu ada vokal tengah, yaitu vokal yang ketika dilafalkannya eh, lidahnya itu terangkat, yaitu terdapat dalam fathah pendek. Dan yang terakhir, vokal belakang, yaitu vokal yang ketika dilafalkan ujung lidah menjadi terangkat, terdapat dalam domah pendek dan domah panjang. Dan yang terakhir ini ada fungsi vokal. Fungsi vokal yaitu sebagai perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan pada makna. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.